Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa. Di sini kita akan berbincang tentang apa sih minat bakat. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Pak Saifun. Halo Pak Saifun. Nah, saya akan bacakan profil dari beliau. Nah, nama lengkap beliau adalah Saifun Rifki Adi Saputra. Beliau ini kelahiran dari KAI 23 Maret 1999. Beliau ini berasal dari NTT. Untuk riwayat pendidikan beliau yaitu yang pertama SD KAI. Setelah itu SMP Negeri 2 Sambirampas Kota. Kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 2 Sambirampas Kota. Nah, untuk sekarang beliau menempuh pendidikan di Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa. Betul Pak? Betul. Nah, beliau ini juga merupakan sebuah ketua di Majelis Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Sarjana Wisata. Nah, itu ya Pak. Oke. Nah, berikut tadi adalah tentang beliau. Ngomong tentang minat bakat, gimana sih Pak untuk mengetahui potensi sebuah bakat seseorang gitu? Nah kan biasanya bingung, apa sih bakat saya itu sesungguhnya? Gimana menurut Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk MPS PGSD yang pertama kali, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mempercayai saya dan mengundang saya untuk membahas dan sharing-sharing terkait minat dan bakat ya, kalau tidak salah tadi, seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya mengulas jauh atau mengupas tahu tentang minat dan bakat itu, perlu kita ingatkan dulu yang pertama bahwa manusia itu semuanya memiliki potensi. Ya. Jadi, kita mestinya yang pertama mengenalkan diri kita. Nah, sebenarnya diri itu apa? Nanti setelah kita mengenalkan diri, mengenalkan diri kita secara pribadi, baru kita membahas minat dan bakat. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sebenarnya apa itu diri? Jadi diri itu sebenarnya fondasi, atau sebagai dasar, dasar untuk menentukan jati diri kita sendiri, potensi diri kita sendiri. Kemudian manusia itu sendiri kan setidaknya dia kalau dalam ilmu kesosialan itu kan dikenal dengan istilah monodualis. Nah, monodualis itu kan memiliki satu jiwa tapi dua fungsi. Dua fungsi. Satu sisi dia sebagai makhluk individu, kemudian satu sisi sebagai makhluk sosial. Nah, dari sini nanti kita kalau membahas jauh tentang minat dan bakat, maka akan kupas tuntas dengan yang pertama, bagaimana seorang itu sebagai makhluk individu, dan yang kedua, bagaimana kira-kira makhluk atau manusia itu sebagai makhluk sosial. Seperti itu. Ya. Nah, tadi untuk Pak Rifki sendiri, tadi udah digambarin tentang diri seorang. Nah, diri seorang itu pasti kan punya potensi. Nah, itu gimana Pak untuk mengembangkan potensi tersebut? Oke, baik. Nah, kalau seandainya kita sudah mengenal diri kita sendiri, tentunya kan sudah ada potensinya, Berarti kita mengenal, ternyata saya seperti ini. Nah, tetapi tidak hanya batas di situ saja. Untuk mengenal diri sendiri itu tidak semerta saya sendiri misalnya yang mengetahui bakat saya. Tentunya kan kita hidup atau berkecimpung di masyarakat dan di lingkungan yang lainnya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa yang namanya minat dan bakat itu, kita perlu ketahui juga, ini adalah dua kata, minat dan bakat. Saya coba terangkan yang pertama itu bakat terlebih dahulu. Nah, bakat itu segala sesuatu yang sebenarnya sudah diwariskan, sudah ada sejak kita lahir, di dalam diri kita sendiri. Tuh, dalam diri kita sendiri. Kemudian bakat itu perlu untuk dikembangkan. Nah, jadi setiap manusia itu sudah milik bakat, dan bakat itu yang akan dikembangkan nanti. Nah, sementara minat itu kecenderungan, kecenderungan yang dicampur di dalamnya, misalnya ada
rasa takutnya, perasaan, kemudian cita-cita, itu semua kan masuk ke dalam minat. Nah, jika secara rinci minat dan bakat itu ya segala sesuatu itu yang sebenarnya sudah ada dalam diri manusia dan nanti tinggal kita kembangkan. Lalu bagaimana tadi cara untuk mengenal ya, mengetahui minat dan bakat itu? Nah, yang pertama bagaimana kita mengetahui minat dan bakat itu? Yang pertama tadi seperti yang saya jelaskan, dari yang dominan kesehariannya. Ya, maksud saya apa yang dilakukan keseharian. Kan biasanya kan kalau orang ya, kita kasih contoh, orang yang bakatnya atau di dunia olahraga, kita bisa lihat kesehariannya. Ya, berarti dia ini termasuk dalam minat dan bakatnya di olahraga. Nah, kalau sekarang ini teman-teman IPS ini kan, ini berarti minat dan bakatnya ke organisasi. Nah, kita bisa mengetahui dari situ. Yang pertama itu perilaku kesehariannya. Jadi kita bisa mengetahui. Ya itulah setidaknya untuk mengetahui minat dan bakat seorang. Jadi untuk mengidentifikasi dari ya kita mengetahui minat atau bakat dari kita sendiri itu kita harus mengenal diri kita sendiri dulu ya Pak? Ya, perlu itu. Ya, harus kenal diri sendiri dulu. Nah, seandainya kan ini kan banyak banget teman-teman tuh ya saya tuh punya bakat, saya tuh nggak tahu manfaatnya gitu Pak. Itu ya saya cuma bisa contoh nih, saya cuma bisa badminton. Iya. Nah, tapi kok saya cuma badminton hanya cuma untuk main-main, nggak terlalu manfaat. Nah, bagaimana untuk biasanya untuk meningkatkan lah, nggak cuma di stuck di situ tapi lebih meningkat di jenjang ya bisa di perlombaan atau bagaimana gitu. Iya. Ya teman-teman mestinya perlu tahu juga, maksudnya apa yang kita kembangkan setidaknya memiliki tujuannya. Nah itu. Jadi langkah pertama itu ya setidaknya ketika seorang itu ingin mengembangkan ini ya, maka dia harus sudah memikirkan untuk ini nanti. Maka misalnya ya, setidaknya dari setiap minat dan bakat yang dikembangkan itu akan memiliki, kalau dari beberapa referensi atau sering kita dengarkan, setidaknya ada 4. Yang pertama itu, jika kita sering mengembangkan potensi diri kita, maka hal pertama yang akan didapat nanti adalah kepuasan. Ya, kepuasan dengan apa yang kita imang-imangkan itu. Misalnya saya ingin menjadi pemain apa tadi contohnya itu? Bulu tangkis. Ya. Nah, itu. Maka satunya itu nanti kepuasan. Pasti kita puas. Ya. Lalu yang kedua, reputasi. Suatu hal yang baik jika kita sering dipakai, kemudian melakukan pertandingan, kan kita sering melatih itu. Diasah terus, ya kan? Diasah terus kemampuan kita itu. Nah, terus nanti pasti mendapatkan yang namanya reputasi yang baik, ya. Suatu yang baik sehingga di khalayak umum itu bisa kayak gini terkenalnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika kita sering mengembangkan yang namanya potensi diri itu, karir, ya. Jadi karir itu seperti ladang pekerjaan kita, ya. Jadi kalau seandainya kita fokus, setidaknya kalau tadi badminton, ya kita fokuskan ke situ. Nanti itu menjadi karir kita. Karir yang pertama ya sebagai upaya untuk mendapatkan sesuap nasi. Nah, bisa seperti itu. Bisa ya seperti itulah di masyarakat itu. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya, jika ini manfaatnya orang-orang yang sering mengembangkan potensi dirinya, yaitu yang paling akhir itu bagi saya itu adalah dia akan mendapatkan fulus itu, uang tentunya, ya. Karena kan sering dipakai, misalnya ketika dia hebat main bola ya dipakai sama orang gitu kan. Kemudian ada juga yang sukanya pidato atau orasi dan lain sebagainya, kan tentunya dipakai nanti seperti itu. Jadi itu setidaknya 4 manfaat yang didapat ketika seorang itu sering asah lah kemampuan dirinya. Nah, ini juga saya mau tanya lagi tentang ya ini kan kita di lingkungan pendidikan ya Pak. Sebagai calon guru, gimana sih cara mendorong potensi sesuatu lebih terkembang gitu? Lebih semangat untuk tentang bakatnya seperti itu. Gimana Pak? Nah sebenarnya kan ini, kalau kita bicara minat dan bakat ini, itu sebenarnya salah satu pembelajaran di luar kurikulum ya. Nah karena kan tidak termasuk di dalam data mata pelajaran. Ada juga tapi tidak terlalu dibatasi, ada batasnya. Nah
di situ misalnya kita ya, makanya menjadi guru itu sebenarnya tidak gampang juga ya. Kita harus mampu membaca sekian banyak siswa itu, lalu kira-kira apa minat dan bakat siswa ini, ya kan? Kita harus mengetahui betul itu. Makanya kan ya perlu yang namanya kita kalau jadi guru nanti ya sekali melakukan observasi ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui minat dan bakatnya. Nah, karena kan tidak semua orang itu atau tidak semua siswa itu semua bakat dan minatnya kan tidak sama seperti itu. Nah, makanya tugas guru yang pertama itu yaitu bagaimana dia mengetahui minat dan bakatnya. Lalu tidak sampai dia mengetahui saja. Nah, perlu seorang guru itu untuk bagaimana cara nantinya minat dan bakat yang dimiliki siswa itu untuk dikembangkan. Nah, seperti itu. Nah, dari beberapa sering saya mendengarkan itu. Karena kan guru tuh kadang kalau sudah semakin jengkel dan marah-marahnya ya, wah dasar anaknya seperti ini, bodoh dan sebagainya. Nah, padahal itu penelitian di Eropa sana ya, di Eropa, di Amerika Serikat. Yang saya baca itu di Universitas California kalau tidak salah, bahwa manusia itu ya secara umum siswa itu tidak ada yang namanya bodoh ya, tidak ada yang bodoh. 90% itu cenderungnya pintar atau cerdas ya. Kemudian 5% itu jenius dan 5% telat. Entah telat itu nanti ke jenius atau ke pintarnya itu. Tuh. Jadi tidak ada siswa yang bodoh, tetapi bodoh itu sebenarnya pilihan. Makanya kan semua orang tuh pastinya sudah milik potensinya masing-masing. Tinggal bagaimana nanti mengembangkannya. Gitu. Nah, ini masih sinkron dengan Bapak tadi. Ini kan, nah bagaimana kita mengenal diri kita tentang potensi. Nah, apa sih dampak kalau kita ya gagal untuk memahami diri kita sendiri, terus nggak tahu potensi kita tuh, itu akan berakibat bagaimana gitu Pak? Oke ya. Tadi kan saya ini sebenarnya berlawanan ya antara manfaat dengan dampak ya. Jadi kalau seandainya setidaknya 4 tadi sebagai manfaatnya, maka kebalikan dari itu dia. Tapi tidak mati juga sih sebenarnya orang yang tidak mengembangkan minat dan bakatnya. Karena kan semua orang itu pasti dia akan berupaya bagaimana cara untuk bertahan hidup ya, bersaing hidup. Sebenarnya tanpa kita sengaja itu semua orang itu sudah melakukan atau menjalankan sesuai dengan minat dan bakatnya. Hanya saja mungkin karena kekurangan yang pertama fasilitas dan lain sebagainya menyebabkan dia hanya segitu. Karena kan kalau kita terlalu lampaui batas untuk yang namanya minat dan bakat, misalnya saya harus seperti ini. Nah, takutnya ketika tidak sampai nanti itu berujung pada frustasi yang tidak kegagalan. Karena kan yang namanya kita proses itu ya adanya gagal. Nah, makanya ya jangan terlalu tinggi juga. Ya sedang-sedang saja seperti itu. Ya, jadi ya saya menyimpulkan tentang Bapak tadi untuk ya minat bakat sendiri yaitu udah tentang potensi diri kita yang sudah bawaan dari lahir ya Pak. Iya betul, itu bakat kita, dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi tersebut ya Pak. Dan kita apakah itu akan menjadi sebuah pekerjaan atau sebuah hobi, itu tergantung dari diri seorang tersebut ya. Nah, terus dari untuk di segi pandang pendidikan atau sebagai calon guru itu dilihat juga kita harus mengerti peserta didik. Nah, yang disampaikan tadi tentang sekali-kali kita melakukan observasi terhadap peserta didik seperti itu. Jadi kita memahami apa sih keunggulan atau kebiasaan dari anak tersebut, apakah bermain bola ataukah berpidato seperti itu. Nah, habis itu tadi kan ya sudah dipaparkan lah manfaat dari tentang minat bakat, dan tadi juga ya untuk dampaknya mungkin ya kita lihat aja negatifnya dari atau lawan arahnya dari ya kemanfaatan itu ya kurang berkembangnya siswa atau orang, terus ya orang tersebut hanya stuck seperti itu ya Pak? Iya. Nah, mungkin dari Bapak masih teman-teman ya buat dorongan semangat tentang bagaimana mengembangkan bakat seperti itu Pak. Oke, ya perlu kita sampaikan juga bahwa untuk teman-teman semuanya, kita ketahui bersama bahwa dari awal tadi sudah saya sampaikan, sudah saya singgungkan bahwa setiap orang itu ya, setiap diri itu sudah memiliki atau sudah dibekali dengan bakatnya masing-masing. Nah, maka bakat itu atau potensi-potensi itu jika tidak kita
kembangkan, maka akan sia-sia. Nah, sebenarnya teman-teman tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir akan minat dan bakat. Karena kan tidak ada orang yang memaksa dan lain sebagainya. Ya, karena orang hanya melihat nanti baiknya seperti ini. Tapi orang tidak mengatakan bahwa oh bakat kamu jelek dan sebagainya seperti itu. Jadi tetaplah ya semangat hidup dengan bakat yang ada. Ya seadanya lah seperti itu. Tetap mengembangkan kreativitas. Karena hidup ke depan ya semakin ya maju peradaban, maka persaingan pun semakin keras juga. Maka perlu kita yang namanya keterampilan dan lain sebagainya. Ya dari sekarang lah salah satu caranya yaitu belajar. Itu. Jadi konsepnya yang belajar dan tetap mencari pengalaman. Itu. Terima kasih Pak atas motivasinya. Ya, mungkin ini kita cukupkan sekian ya, karena ya durasi juga ada. Nah, terima kasih Pak saya pun telah menghadiri acara ini. Ya jangan kapok pokoknya. Santai-santai. Saya juga terima kasih banyak nih. Ya, istilahnya kita sama-sama belajar lah seperti itu. Ya. Baik teman-teman, mungkin dari kita cukupkan. Kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.